sebelum saya mulai, ini satuannya masing-masing per per bungkus ya. Misalnya ini Zipline ini satuannya 1 dus ya. Kemudian makaroni 500 gram, makaroni 1 kilo. Berarti ini kita menghitung stoknya setelah dibungkus, bukan saat menimbang. Langsung saja untuk transaksinya. Ini misalnya orang beli toples besar 2, bisa tap-tap seperti ini. Astor warna 1 kilo 2 tap-tap, Zipline 2 tap-tap, 3 ya. Atau kita bisa langsung mengetik angkanya, misalnya nastar toples sedang beli 2 toples misalnya. Nah, atau kita bisa mencarinya berdasarkan kata kunci makaroni misalnya. Muncul misalnya beli makaroni 1 kilonya 2 bungkus misal. Nah, seperti itu. Atau bisa berdasarkan kategorinya. Nah, karena kategori jajan kiloan akan muncul jajan kiloan saja. Kategori minuman akan muncul minuman saja, seperti itu ya misalnya. Nah, kemudian klik keranjang. Di sini kita bisa mengkonfirmasi ulang ke pelanggan apakah pesanan sesuai. Kita bisa menambahkan atau mengurangi. Misalnya nastar toples sedang nambah 1 toples. Nah, atau kita bisa menghapusnya. Kemudian untuk metode bayar kita bisa memilih tunai, BCA, atau kita bisa menambahkan sendiri, misalnya ada BRI, ShopeePay dan lain-lain. Kemudian bayar kita bisa klik pakai uang bayar atau uang pas. Misalnya ini coba saya tambah 1 lagi ya. Nah, 1 toples sedang jadi 4, totalnya kan 320. Misalnya orangnya bayar 400.000, langsung muncul kembaliannya 80.000, seperti itu ya. Kemudian untuk nomor meja atau nama pelanggan, misalnya kita mau klik nama pelanggan, apa nama pelanggannya, misalnya Marcelino, misalnya Marcel, nanti akan muncul di struk. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa, nanti nggak akan tampil di struk. Kita klik bayar ya, seperti ini ya. Kita bisa mencetaknya. Sebelum mencetak kita harus koneksikan printernya dulu, hanya 1 kali saat aplikasi pertama dibuka. Untuk transaksi selanjutnya nggak pakai koneksi lagi. Jadi Pak print. Nah, hasil cetaknya seperti ini. Misal nggak mau cetak struk juga nggak apa-apa, cuma sebagai catatan penjualan saja. Atau bisa di share di WA atau sosial media, bisa di share di WA, FB, email dan lain-lain. Nanti hasilnya berupa gambar struknya, seperti itu. Fiturnya ada fitur stok ya, ini opsional, nggak pakai stok juga nggak apa-apa, bisa di nonaktifkan. Kemudian mutasi stok. Mutasi stok ini digunakan untuk melihat barang keluar masuk saat barang di stok ditambahkan, saat transaksi barang keluar dan lain-lain. Kemudian laporan penjualan per nota, ini untuk melihat detail ulang notanya atau mencetak ulang struk. Nanti akan saya praktekkan satu persatu fitur yang ada di sini. Kita juga bisa membatalkan nota jika ada kekeliruan. Kemudian laporan penjualan per barang, kita bisa memfilternya berdasarkan tanggal, shift, ini nama karyawan jika ada shiftnya, kemudian kategori barang atau metode bayar. Kemudian ada laporan penjualan, kita bisa ekspor laporan penjualan tersebut di Excel atau kita bisa cetak. Nanti akan saya praktekannya. Kemudian nomor meja atau nomor pelanggan opsional, dikosongi juga nggak apa-apa. Share struk via WA, nanti berupa gambar ya hasilnya. Atau selain WA juga bisa di FB, email dan lain-lain. Kemudian akses pegawai, ini untuk membatasi akses pegawai. Misalnya pegawai nggak boleh lihat profit, nggak boleh edit harga dan lain-lain, kita bisa membatasinya di sini. Kemudian ada master barang, ini untuk itu ya, mengisi HPP, nama barang, harga jual, terus settings stoknya dan lain-lain. Kemudian master kategori, ini kita untuk mempermudah saat laporan penjualannya atau saat transaksi. Misalnya kategorinya kan ada minuman, ada jajan toplesan, jajan kiloan, jajan renteng misalnya,
Kemudian setting stroke ini tanpa watermark ya, kita bisa menambahkan nomor HP, alamat, nama toko, logo, dan lain-lain, dan opsional. Kemudian keunggulannya, ini berbasis Android, aplikasinya offline tanpa koneksi internetnya, simple, mudah digunakan, tanpa langganan. Tanpa langganan ini cukup beli atau bayar di awal saja, bisa dipakai selamanya. Kemudian pakai printer Bluetooth, nah, bisa dibawa kemana-mana, praktis. Kemudian support WA ini jika ada kebingungan bisa hubungi saya di nomor WA. Fitur pertama yang saya spill yaitu setting hak akses. Setting hak akses ini digunakan untuk membatasi akses pegawai ya. Misalnya profit ingin ditampilkan di pegawai, kita tinggal centang, atau disembunyikan, kita tinggal menonaktifkannya. Kemudian kategori ini untuk mempermudah mengkelompokkan saat transaksi ya. Kita bisa menambahkan, mengedit atau mengurangi, misalnya jajan kiloan, jajan toples, minuman, dan lain-lain, agar laporannya atau saat transaksi mudah dikelompokkan. Kemudian master barang. Nah, master barang ini kita bisa ekspor impor, jika pindah HP bisa menambahkan nama barang, ini HPP, harga jual, kategori, pakai stok atau tanpa stok, atau dengan logo. Kita juga bisa menambahkan stoknya di sini, misalnya Nastar ini nambah 5 toples, nama stok. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini kita bisa memfilternya berdasarkan tanggal, dari tanggal kapan sampai tanggal berapa. Kemudian nama kasirnya all atau berdasarkan nama kasirnya, metode pembayaran apa aja, atau kategorinya apa aja. Kita juga bisa mencetaknya, misalnya transaksi tanggal 10 ini mau saya cetak, hasilnya seperti ini ya, hasil cetaknya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa ekspor ke Excel. Nah, nanti hasil ekspor Excelnya bisa di share. Kemudian misalnya mau lihat tanggal 10 atas nama kasir Witan saja. Nah, bisa kan? Coba kita print kasir Witan saja. Nah, kita lihat perbedaannya. Untuk kasir all kasir kan omsetnya 1.200.000. Untuk kasir Witan omsetnya 695, dengan total penjualan 27 barang. Untuk all ini 50 barang, rinciannya juga beda, seperti itu. Kemudian ada laporan penjualan per nota. Di sini kita bisa filter berdasarkan tanggalnya dan bisa lihat detail nota. Kita juga bisa mencetak ulang struk, nah, atau mengirimnya di media sosial, seperti itu ya. Kemudian ada fitur laporan penjualan detail. Nah, ini laporan yang lebih terperinci lagi ya laporannya. Nah, kemudian ada laporan stok. Nah, stok ini jika kita mengaktifkan stok akan tampil jumlah stoknya di sini ya. Nah, Nastar toples besar stoknya tinggal 28 toples. Kemudian yang toples sedang tinggal 21 toples. Kemudian ada mutasi stok. Mutasi stok ini digunakan untuk melihat barang keluar masuk, historinya. Untuk mempermudah cara membacanya, misalnya kita mau lihat Nastar toples besar, kita lihat historinya. Nah, kita bisa tahu stok awalnya kan 0, ada penambahan stok 30, stok akhir 30 kan. Kemudian ada pengeluaran transaksi 3 tinggal 27, ada transaksi lagi 1 tinggal 26 sampai, nah ini ya, ada transaksi lagi tinggal 23, ada penambahan lagi 5 tinggal 28, seperti itu ya. Jika teman-teman ingin berkonsultasi lebih lanjut atau tanya-tanya bisa
hubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi ya. Terima kasih.